Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyal Karmo Arif dari kelas Teknik Informatika C 2022 dengan NIM 2205 1204098. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang berjudul Standarisasi Jaringan Komputer. Pada bagian pertama yaitu mengenai OSI layer. OSI layer ini merupakan sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. OSI ini merupakan kepanjangan dari Open System Interconnection yang dirancang oleh International Organization for Standardization atau yang kita kenal sebagai ISO. Cara kerja dari OSI ini sebagai berikut, yaitu data akan dikirim dari application layer menuju session layer. Kemudian data akan masuk pada transport layer, di mana pada transport layer data diubah menjadi segmen-segmen. Kemudian masuk pada network layer, di mana segmen tersebut akan diubah menjadi paket. Kemudian paket akan diubah lagi menjadi frame pada data link layer. Kemudian frame akan diubah menjadi bit data, yang kemudian akan ditransmisikan ke komputer lain. Proses ini akan terjadi secara terbalik pada komputer lain tersebut, sehingga nantinya akan didapatkan data utuh, seperti data yang telah dikirimkan pada awal. Kemudian ada TCP layer. TCP layer ini dikembangkan mengacu pada model OSI. Perbedaannya yaitu TCP memiliki lebih sedikit layer, yaitu berjumlah 4. Dapat dilihat pada gambar, di mana jika pada OSI model terdapat 3 layer, application layer, presentation layer, session layer. Namun pada TCP mengalami penyederhanaan, di mana menjadi application layer. Kemudian pada lapisan 1 dan 2 pada OSI model, yaitu physical dan data link layer, pada TCP model hanya menjadi satu layer, yaitu network access layer. Sehingga TCP layer memiliki 4 layer dan OSI model memiliki 7 layer. Perbedaan dari OSI dan TCP layer, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, perbedaan dari OSI dan TCP yaitu pada jumlah layer, di mana pada TCP memiliki 4 layer dan pada OSI memiliki 7 layer. Berikut protokol-protokol yang ada pada setiap layer pada OSI model. Yaitu yang pertama, application layer. Application layer yaitu merupakan layer teratas di mana terjadi interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Contoh protokol yang ada pada application layer yaitu HTTP, yang merupakan kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mendistribusikan informasi antara klien dan server. Cara kerja dari HTTP ini yaitu klien akan mengirimkan HTTP request kepada server. Kemudian server akan mengirimkan respon berupa HTTP respon kepada klien. Kemudian ada FTP. FTP merupakan protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dan mentransfer file antar jaringan TCP. File transfer protokol menggunakan port 21 untuk control connection dan port 20 untuk data connection. Selanjutnya ada NFS, yaitu Network File System. Protokol ini digunakan untuk mengakses file melalui jaringan. Protokol ini biasanya digunakan pada NAS atau Network Access Storage. Kemudian ada DNS, yang merupakan protokol yang membantu pengguna internet untuk menemukan situs web menggunakan alamat domain yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Alamat domain ini nantinya akan diproses atau diterjemahkan oleh DNS yang akan menghasilkan alamat IP. Kemudian ada lapisan 6 atau presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Pada lapisan ini, data akan dienkripsi dan dideskripsi. Contoh dari protokol yang ada pada presentation layer yaitu Telnet, yang merupakan protokol yang memungkinkan sebuah komputer untuk terhubung ke komputer lokal. Cara kerja Telnet dapat dilihat pada diagram di samping.
Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yang merupakan protokol yang memungkinkan perangkat lunak untuk mengirimkan surat elektronik atau email ke internet. Dan yang terakhir yaitu Simple Network Management Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk memantau dan mengelola perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan IP. Contoh dari penggunaan SNMP yaitu pada gambar di samping. Kemudian masuk pada layer kelima, yaitu session layer. Layer ini akan mengatur buka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang dinamakan session. Contoh dari protokol yang ada pada session layer yaitu NetBIOS. Protokol yang memungkinkan aplikasi-aplikasi terdistribusi agar dapat saling mengakses layanan jaringan tanpa memperhatikan protokol transport yang digunakan. Kemudian ada NetBEUI, yaitu merupakan kembangan dari NetBIOS Extended User Interface. Protokol ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari NetBIOS. Dan yang terakhir yaitu ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengatur sesi untuk pertukaran data di antara beberapa perangkat jaringan. Kemudian pada Transport Layer atau layer keempat. Transport Layer berperan sebagai penanggung jawab pengiriman pesan antar perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Contoh dari protokol yang ada pada Transport Layer yaitu TCP, atau Transfer Control Protocol. Protokol ini digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Protokol TCP berorientasi pada koneksi, sehingga sebelum melakukan komunikasi diperlukan koneksi terlebih dahulu. Kemudian ada UDP atau User Diagram Protocol. Protokol ini memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu adanya komunikasi awal, tidak seperti pada TCP. Dan masuk pada lapisan ketiga yaitu network layer, yaitu merupakan lapisan yang akan mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Contohnya yaitu IP atau Internet Protocol, yang memungkinkan transportasi data dalam paket yang disebut datagram. Kemudian ada ARP, yaitu digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Efek dari ARP dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang terakhir ada RARP, yaitu kepanjangan dari Reverse Address Resolution Protocol, di mana untuk mengetahui alamat fisik diperlukan alamat IP komputer. Selanjutnya ada data link layer, yang merupakan lapisan kedua. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam penyaluran transmisi terhadap bit data. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan pengalaman hardware pada MAC address dan flow control. Contoh protokol yang ada pada data link layer yaitu protokol point-to-point. Protokol ini digunakan untuk menghubungkan dua node jaringan. Cara kerja dari point-to-point protokol ini dapat dilihat pada diagram di samping. Kemudian ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yang digunakan untuk menyambung serial jaringan komputer. Dan yang terakhir yaitu ada Physical Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Seperti yang telah dibahas pada Transport Layer sebelumnya, terdapat protokol TCP dan protokol UDP. Dari kedua protokol tersebut pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Berikut perbandingannya. Pada TCP berorientasi pada koneksi, sedangkan pada UDP tidak berorientasi pada koneksi, sehingga untuk melakukan komunikasi tidak diperlukan koneksi terlebih dahulu pada UDP. Kemudian TCP lebih dapat diandalkan karena memiliki flow control dan menggunakan teknik permintaan dan pengurutan, sedangkan pada UDP tidak terlalu dapat diandalkan. Namun TCP juga memiliki kekurangan, yaitu TCP lebih lambat, karena mekanisme pada TCP lebih rumit atau kompleks. Sedangkan UDP lebih cepat karena
Jika dibandingkan dengan TCP, kekompleksitasan UDP bisa dibilang lebih sederhana. Berapa protokol yang digunakan pada jaringan? Dari bagian 1 akan dibahas mengenai protokol yang sering digunakan pada pengembangan website, yaitu pertama domain name system. Protokol yang membantu pengguna internet untuk menemukan situs web menggunakan alamat domain yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan untuk mendistribusikan informasi antara klien dan server. Dan yang ketiga ada Secure Socket Layer, yang merupakan protokol keamanan untuk memproteksi informasi penting di internet. Yang keempat ada HTTPS, merupakan pengembangan dari HTTP namun dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada File Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dan mentransfer file antar jaringan TCP/IP. Kemudian masuk pada bagian kedua, yaitu beberapa protokol yang sering digunakan dalam pengiriman surat elektronik atau email. Yang pertama ada Simple Mail Transfer Protocol, protokol yang memungkinkan perangkat lunak untuk mengirimkan surat elektronik ke internet. Yang kedua ada Post Office Protocol version 3, yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server email. Dan yang ketiga yaitu Internet Message Access Protocol, yaitu protokol yang digunakan oleh klien email untuk mengambil pesan email dari server email melalui koneksi TCP/IP. Dan pada bagian ketiga yaitu beberapa protokol lainnya yang sering digunakan, yaitu SSH atau Secure Shell, merupakan protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antar dua perangkat jaringan. Kemudian ada Internet Control Message Protocol, yaitu protokol yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan mengirim pesan ke alamat IP sumber ketika ada masalah jaringan pada sistem. Dan yang ketiga ada Telecommunication Network Telnet, protokol yang memungkinkan sebuah komputer untuk terhubung ke komputer lokal. Kemudian kita akan membahas mengenai port. Yang pertama yaitu well-known port, merupakan port standar atau umum yang sudah ditetapkan oleh INA atau Internet Assigned Number Authority. Rentang dari well-known port ini berkisar antara 0 sampai 1023. Well-known port dapat diakses oleh sistem account atau root account saja. Beberapa contoh dari well-known port diantaranya yaitu 20 untuk OTP data, 21 untuk OTP control, 22 untuk SSH, 53 untuk TNS, 67 dan 68 untuk DHCP, 80 untuk HTTP, dan 443 untuk SSL. Dan yang terakhir yaitu registered port, yang merupakan port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Rentang dari registered port berkisar antara 1024 sampai 49.151. Register port ini dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Beberapa contoh dari register port diantaranya yaitu 1194 untuk OpenVPN, 1725 untuk Steam, 3306 untuk MySQL, 5432 untuk PostgreSQL, dan untuk BitTorrent 6881 sampai 6999. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.